Halo teman-teman, kali ini kita akan menceritakan sebuah film India yang menguras emosi dengan judul Maharaja 2024, mengisahkan seorang tukang pangkas rambut yang bernama Maharaja. நீதான் வேலை செய்யற நீங்க உட்கார். Dia sedang memilih boneka dan bertanya dari kejauhan kepada istrinya, kira-kira boneka mana yang cocok untuk hadiah. Tiba-tiba, truk oleng menghantam rumah tersebut. Saking kagetnya, Maharaja menjatuhkan hadiah yang sedang dipegangnya. 13 tahun kemudian, Tapasya yang hobi olahraga sedang siap-siap untuk mengikuti lomba lari. Tapasya sedang membersihkan dan menggosok-gosok tempat sampah keramat yang diberi nama Laksmi. Maharaja, seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya, sedang menyiapkan makanan untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Maharaja pun melakukan pekerjaan rutinnya, yaitu mencukur rambut. Maharaja pun datang menghadap kepala sekolah dan bertanya apa yang terjadi dengan putrinya. Kepala sekolah pun menceritakan dengan sangat marah bahwa Tapasya sudah melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah, yaitu membawa minuman beralkohol. Maharaja tak terima putrinya telah difitnah dan diperlakukan tidak adil, karena Maharaja tahu bahwa anak sematawayangnya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Datang wali kelas Tapasya yang membawa seorang anak laki-laki dan memberitahukan bahwa yang melakukan hal tersebut bukanlah Tapasya. Bukannya minta maaf, kepala sekolah malah mengusir Maharaja dan menganggap masalah sudah selesai. Maharaja pun tak terima dan meminta kepala sekolah untuk meminta maaf kepada putrinya, malah memanggil security untuk mengusir paksa. Maharaja yang sangat kukuh ditarik oleh security dan beberapa guru yang lain. Maharaja tak bergeming, malah menahan tiang dengan tangannya yang sangat kuat. Alhasil, tembok pun retak. Akhirnya, kepala sekolah pun meminta maaf kepada Tapasya. Maharaja dan Tapasya pergi meninggalkan ruangan kepala sekolah. Tapasya yang antusias mempersiapkan dan membawa barang-barang keperluannya. Maharaja mengantarkan Tapasya. Mereka saling melambaikan tangan. Kekhawatiran terlihat dari wajah ayahnya. Entah apa yang terjadi di rumah Maharaja berantakan. Datang seekor ular kobra yang melewati di atas badan dan menyenggol gelas kaca hingga terjatuh. Maharaja pun sadar. Siang harinya, Maharaja pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan bahwa telah terjadi perampokan di rumahnya. Polisi pun bertanya barang apa saja yang hilang. Maharaja pun memberitahukan bahwa barang yang sangat berharganya telah dicuri. Maharaja menggambarkan bentuk dan memperlihatkan foto di dalam ponselnya. Polisi pun masih bingung dan memperbesar foto tersebut. Si polisi marah besar karena merasa dipermainkan. Polisi malah memukulnya. Maharaja yang kukuh berpegangan ke hiasan besi yang ada di ruangan. Baut-baut besi pun ketarik karena temboknya retak dan rak-rak yang penuh perabotan ambruk. Sebuah guci yang berada di atas rak ikut jatuh. Keluar seekor ular kobra hingga semua anggota polisi lari berhamburan keluar ruangan karena takut. Maharaja keluar paling terakhir, berjalan dengan santainya sambil menenteng ular tersebut. Ternyata Inspektur Polisi Khusus Kriminal sedang melakukan rekonstruksi di mana korbannya adalah keluarga kaya raya
Suami mempertanyakan kenapa perhiasan emasnya jadi imitasi. Inspektur mengambil foto yang berada dalam sakunya dan membandingkannya untuk meyakinkan si pemilik bahwa perhiasannya sama. Inspektur menyuruh anak buahnya mengeluarkan si pencuri dari mobil. Inspektur marah dan memukulnya, menanyakan di mana emas yang asli. Namun si pencuri bilang perhiasan emas itulah yang dia ambil. பிடிச்சிருவானோ விடுங்க பார்த்துக்கலாம். Sebagai imbalan, inspektur licik memberikan uang kepada istri si pencuri dan mengancamnya agar tidak banyak bicara. Inspektur kembali ke kantornya dan terkejut melihat kekacauan sudah terjadi. Maharaja menunggu inspektur datang dan memberitahukan apa yang terjadi. Dia menceritakan kembali kejadian yang dialaminya pada malam tersebut. Anggota polisi yang lain memperhatikan dengan seksama, dan salah seorang anggota memberitahu bahwa hanya tong sampah yang sudah penyok yang dicuri. Inspektur marah dan kembali memukul Maharaja. Maharaja pun diseret dan dilemparkan keluar. Tak lama, Maharaja kembali dan memberikan sejumlah uang di depan anak buahnya untuk menyogok. Inspektur marah besar, uang pun berhamburan. Tergiur dengan uang yang ditawarkan, kemudian langsung mengecek rumah Maharaja untuk mencari petunjuk tentang hilangnya tong sampah keramat. Di tengah pengecekan, anak buah inspektur menemukan sebuah buku tabungan yang nilainya sangat fantastis. Inspektur memberitahu Maharaja bahwa kasus ini sangat rumit. Maharaja memohon agar tong sampahnya ditemukan. Dia menambah sogokannya. Inspektur menugaskan anak buahnya untuk membeli saja yang sama persis. Satu persatu toko alat rumah tangga didatangi. Hasilnya nihil karena memang tong sampah keramat sudah tidak diproduksi dan menjadi salah satu barang antik. Di tengah pencarian, si anak buah bertemu dengan kawannya yang bernama si Botak. Si Botak memberitahu bahwa ada seorang pandai besi yang jago membuat apa saja sesuai pesanan. Lalu mereka bergegas pergi dengan sangat terburu-buru. Untung saja si pandai besi sedang istirahat. Mereka langsung memperlihatkan foto tong sampah agar dibuatkan supaya semirip mungkin. Dia hanya membutuhkan waktu 2,5 hari saja untuk menyelesaikannya. Mobil putih melaju kencang dan berhenti di sebuah bengkel. Keluarlah si pemilik mobil yang bernama Alex menanyakan kacamatanya telah hilang. Si pemilik bengkel langsung dipukulnya hingga tersungkur. Raju, montir bengkel tersebut, baru datang tak luput menjadi sasaran kemarahan Alex. Dipukulnya dengan kursi kayu. Alex yang tak menemukan kacamatanya pergi meninggalkan bengkel. Raju yang masih emosi menatapnya. Dia mendatangi Alex yang sedang berkumpul dengan teman-temannya di kafe. Raju membawa kacamata dan melemparkannya hingga hancur. Alex marah. Perkelahian pun terjadi. Teman-teman Alex membantunya. Alex yang berbadan besar diseret tak diberi ampun. Sebelumnya, Maharaja berada di kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Tak disangka Maharaja yang duduk di sebelah pemilik bengkel melihat foto yang dipegangnya. Maharaja teringat seseorang yang berkelahi bak jagoan, yang pada malam kejadian setelah siuman Maharaja melihat sebuah tiket parkir dengan jenis mobil dan plat nomornya. Setelah ditelusuri, mobil tersebut berada di sebuah kafe. Maharaja menanyakan kepemilikan mobil warna putih tersebut. Alex pun menceritakan bahwa pada malam itu mobilnya sedang di bengkel dan mobilnya dipakai si montir
serta kacamatanya pun hilang. Setelah mendengar cerita dari pemilik mobil, Maharaja yakin bahwa bukan dia pelakunya. Merasa sudah puas dengan pembalasan kepada Alex, Raju pun pergi mengendarai motornya. Maharaja yang curiga mungkin dia salah satu dari 3 perampok rumahnya. Maharaja membuntutinya dari belakang. Tiba-tiba Maharaja dihadang dengan kunci, dia pun terjatuh. Teman-teman Raju yang sudah berkumpul mengkeroyok dan menahannya. Maharaja, si tukang cukur yang selalu membawa pisau andalannya, menghajar semua preman dengan pisau cukur. Tentu saja Raju, sasaran utamanya, dihajar habis-habisan. Maharaja bertanya siapa saja yang terlibat. Tentu saja Raju, sasaran utamanya, dihajar habis-habisan. Namun Raju hanya memberitahu bahwa salah satu dari 2 pelaku dia bilang adalah oknum polisi. पोलिस स्टेसनला हतार का Raju mendorong Maharaja hingga terjungkal. Saat Raju melarikan diri dengan sepeda motornya, tiba-tiba Maharaja memukulnya. Seolah tidak terjadi apa-apa, Maharaja menguatkan kawan Raju untuk bersabar dan menepuk-nepuk punggungnya. Sebut saja Ladu Singh seorang perampok kejam terhadap para korbannya, namun dia adalah seorang suami sekaligus ayah yang sangat baik, seolah mempunyai 2 kepribadian. Ladu Singh suka bercanda dengan anak sematawayangnya. Ternyata tong sampah yang diberi nama Laksmi dulunya adalah milik Ladu Singh. Dia suka membantu membersihkan luka di pundak anaknya. Ladu Singh dan istrinya sedang memilih perhiasan untuk hadiah anaknya yang sebentar lagi ulang tahun. Ladu Singh langsung tertarik pada sebuah kalung emas yang bergambar sepasang telapak kaki. Anaknya pun sangat menyukai dengan pilihan ayahnya. Namun istrinya keberatan karena harganya yang sangat mahal. Sebelum tidur, Ladu Singh kepikiran dengan kalung tersebut. Tanpa sepengetahuan istrinya, Ladu Singh pergi ke toko emas untuk membelinya. Tentu saja Ladu Singh tidak mempermasalahkan soal harga karena dia punya banyak uang hasil rampokan. Istri Ladu Singh memberitahu para tetangganya untuk hadir di acara ulang tahun anaknya dan menelepon suaminya menyuruh merapikan jenggot. Ladu Singh yang sangat mencintai istrinya pun menurutinya. Lalu Ladu Singh pergi mencari pangkas rambut yang ternyata awal mula Ladu Singh bertemu dengan Maharaja. Di tengah pengerjaan, tiba-tiba baterai alat cukurnya habis. Maharaja pun pamit untuk membeli baterai baru di toko sebelah. Ladu Singh mendapat panggilan telepon dari temannya mengabarkan bahwa aksi perampokan mereka telah masuk koran dan polisi sedang menyelidikinya. Ladu Singh kaget di tengah perbincangan dengan temannya, tiba-tiba Maharaja sudah berada di belakangnya. Ladu Singh menatap Maharaja, meyakinkan bahwa dia tidak mendengar apa yang sedang dibicarakan. Lalu Ladu Singh memberikan uang tips, namun Maharaja hanya mengambil uang jasanya saja. Setelah selesai, Ladu Singh bergegas pulang ke rumahnya. Para tetangga yang sibuk membantu persiapan pesta, namun Ladu Singh baru saja menyadari hadiah yang disimpan di dalam saku celananya tidak ada. Ternyata kado yang berisi kalung emas ketinggalan di tempat pangkas rambut. Maharaja mencari tahu sesuai alamat yang tertera untuk mengembalikan kalung tersebut. Dan ternyata kedatangan Maharaja bersamaan dengan polisi yang akan menangkap para perampok yang sangat kejam dan tidak pandang bulu. Maharaja yang tidak tahu apa-apa hanya bisa bengong melihat kekacauan yang terjadi. Akhirnya Ladu Singh ditangkap dan harus berpisah dengan keluarga yang dicintainya. Dia dijebloskan ke dalam penjara.
Si pandai besi memberitahu bahwa pesanan tong sampahnya sudah selesai. Anak buah inspektur dan si botak mengecek dan hasilnya sangat memuaskan. Mereka pun membawa tempat sampah ke rumah inspektur, namun ada sedikit masalah karena tong sampah yang asli sudah penyok. Alhasil supaya mirip, si botak mempenyokkannya dengan palu. Seperti biasa, inspektur menyuruh para napi untuk berpura-pura sebagai perampok tong sampah. Namun mereka menolaknya karena si botak tergiur dengan bayaran yang sangat besar. Dia pun menawarkan diri untuk berperan sebagai perampok. Inspektur pun merasa senang dan segera menghubungi anggotanya, juga menyuruh Maharaja menceritakan peristiwa pada malam tersebut. Inspektur berpesan pada si botak agar melakukan sesuai kejadian. என் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் சார். Tapasya kembali dari acara lomba lari tanpa memberitahu ayahnya karena ingin memberi kejutan. Dia melihat rumahnya masih gelap. Tapasya yang ingin mengganti pakaian dikejutkan dengan orang asing yang sudah berada di dalam rumahnya, yaitu Ladusing, Raju, dan si botak. Ternyata selama ini Ladusing menyimpan dendam kepada Maharaja karena menganggap Maharajalah yang membuat dirinya di penjara dan memisahkan dengan keluarga yang dicintainya. Si botak yang ternyata seorang bujang lapuk menodai Tapasya lebih dari 1 kali. Melihat Tapasya yang sudah tidak berdaya, mereka pun pergi meninggalkan rumah Maharaja. Sebenarnya Maharaja tahu bahwa putrinya akan pulang malam ini. Dia pergi ke toko sepatu untuk membeli hadiah karena merasa bangga putrinya juara lomba lari. Sesampai di rumah, dia kaget melihat putrinya tidak sadarkan diri. Dia langsung membawa Tapasya ke rumah sakit. Maharaja kembali ke rumahnya menghancurkan semua barang-barang dan melukai dirinya sendiri karena merasa bersalah meninggalkan Tapasya sendirian dan harus mengalami kejadian ini. Setelah siuman, Tapasya menyuruh ayahnya untuk mencari tahu siapa yang melakukan ini semua. Tong sampah Laksmi berada di bawah ranjang Tapasya. Setelah mendengarkan kejadian yang harus diperankan, si botak menjadi gugup dan takut ketahuan karena dia adalah salah satu yang ikut terlibat. Sementara cerita tong sampah hanya pancingan saja dan tidak pernah ada hubungannya sama sekali. Mereka pun pergi ke rumah Maharaja untuk merekonstruksi kejadian perkara. Adegan demi adegan diperankan, namun si botak terlihat gugup saat memperagakan adegan pelukan. Ternyata tangan si botak terlalu rendah untuk ukuran orang dewasa. Maharaja pun mulai curiga karena posisi tersebut sama dengan ukuran anak remaja. Tiba-tiba si botak merubah posisi tangannya menjadi lebih tinggi. Atas kecerobohannya, Maharaja pun mulai meyakinkan perkataan Tapasya. Salah seorang penjahat mempunyai benjolan di punggungnya, dan benar saja. Dia adalah salah satu yang menyebabkan anaknya menderita. Maharaja meminta kepada inspektur untuk membebaskan karena sebenarnya Maharaja berencana membalas dendam secara diam-diam. Ternyata si inspektur sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya dari anak buah yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus tersebut. Ini hanyalah trik inspektur untuk menjebak si botak yang selalu gagal ditangkap. Inspektur yang merasa simpati kepada Maharaja karena meskipun dia adalah polisi mata duitan, tetapi dia adalah seorang ayah yang baik. Inspektur pergi dan menguncinya dari luar. Si anak buah inspektur khawatir, namun inspektur menegaskan untuk membiarkan Maharaja membalaskan dendamnya. யோ பெருமாளே,
அந்த 3வது எங்க இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சியா? Di tempat yang lain, Ladusing sedang membereskan alat-alat listrik untuk dikirim ke proyek. Sesampainya di lokasi, ponselnya berdering. Salah satu pekerja memberitahunya bahwa ada seseorang yang menyerang teman-temannya. Ternyata Maharaja mengamuk dan memukul para pekerja. Maharaja melihat Ladusing datang dari kejauhan merasa tidak percaya dengan apa yang dilihat. Ladusing memukulnya dengan tongkat besi hingga tersungkur. Akhirnya Maharaja bangkit mengingat Tapasya, anak kesayangannya, menjadi korban kebiadaban Ladusing dan kawan-kawan. Dia terus memukul Ladusing hingga tak berdaya. Untuk mengabulkan janjinya kepada Tapasya yang ingin bertemu dengan orang yang telah membuatnya menderita, Maharaja pun memanggil putrinya dan mengizinkan untuk bicara sementara Maharaja mengawasinya dari jauh. Tapasya bukannya marah, dia hanya bertanya alasan kenapa tega berbuat seperti ini dan malah meminta maaf kalau saja dia dan ayahnya melakukan kesalahan. Tapasya melemparkan perhiasan, mungkin ini yang kalian cari. Lalu mereka pergi. Betapa terkejutnya Ladusing melihat kalung emas bergambar sepasang telapak kaki. Sebenarnya setelah kejadian penangkapan Ladusing, Maharaja menemui istri Ladusing untuk mengembalikan kalung emas yang ketinggalan di pangkas rambutnya. Namun istri Ladusing menolak. Istri Maharaja melihat toko mainan. Tiba-tiba truk oleng hilang kendali menghantam rumah Ladusing hingga hancur. Satu-satunya yang selamat adalah anak Ladusing dan dibesarkan oleh Maharaja. Ladusing semakin yakin bahwa Tapasya adalah putrinya setelah melihat bekas luka di pundaknya. ஒன்றும் இல்லை Ladusing memohon ampun di kaki Maharaja, meminta untuk dipertemukan lagi dengan putrinya. Mungkin ini adalah balasan Ladusing karena suka mengambil hak orang lain. Dia juga tidak pandang bulu terhadap korbannya meskipun perempuan. Ladusing merasa bersalah karena sudah membuat anaknya sendiri dipukuli dan membiarkan temannya merusak masa depannya. Akhirnya dia menjatuhkan dirinya dari lantai 18 hingga tew-tew seketika.